juga kasih sabar dan doa. Halo teman cantik dan ganteng, selamat datang di podcast Saham Institut, tempat bertukar informasi dan mengukir prestasi. Hai teman ganteng dan cantik, selamat datang di podcast Saham Institut. Wah, udah lama nih kita mengisi podcast bareng. Hari ini spesial banget ya Kak? Iya dong, hari ini kita merayakan hari yang sangat istimewa. Hari yang penuh cinta dan ucapan terima kasih. Betul banget, hari ini adalah Hari Guru Nasional. Kalau udah guru, aku sampai sekarang kayaknya masih bingung bedanya titik sama koma, Kak. Waduh, bisa-bisa kamu baca ibu makan anak gara-gara nggak tahu letak koma dan titiknya di mana. Hahaha, iya juga ya, tapi serius deh, guru itu luar biasa. Mereka datang ke sekolah ngajar dengan sabar, walaupun kadang kita bandel, ngobrol atau ngantuk di kelas. Mereka nggak cuma ngajarin pelajaran, tapi juga nilai kehidupan. Misalnya disiplin, tanggung jawab, dan saling menghormati. Dan kalian tahu nggak sih teman-teman, Hari Guru juga bertepatan pada ulang tahun PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Wah, keren! Jadi hari itu memang khusus untuk mengenang jasa dan perjuangan para guru di seluruh Indonesia. Aku jadi ingat waktu kecil dulu. Dulu aku masuk ke matematika, tapi Bu Ayu selalu bilang, "Pak, belajar itu kayak main puzzle. Kalau kamu sabar, pasti nyambung." Dan sekarang aku jadi suka matematika. Enggak juga sih, tapi setidaknya aku tidak takut lagi sama angka. Aku juga punya cerita. Dulu waktu aku kelas 1, aku sering menangis di sekolah. Tapi Bu Tira selalu ngelus kepala aku dan bilang, "Sani anak hebat, nanti juga bisa." Itu bikin aku semangat lagi. Lihat kan kadang kata-kata guru bisa jadi semangat luar biasa buat muridnya. Kalau dipikir-pikir, guru itu kayak lilin, rela terbakar meski sekitarnya terang. Aku jadi pengen baca puisi deh. Wah, boleh tuh. Baca dong, San. Guruku pahlawan tanpa tanda jasa. Guruku pagi menjelang dengan segala usaha. Kau ajarkan kami huruf, angka, dan makna, tapi juga kasih sabar dan doa. Kau tegur saat kami sering hilang arah. Tapi dengan cinta yang tulus dari hati, guruku, engkau tak pernah rasa lelah. Untuk kami berhasil dan engkau tersenyum bahagia. Terima kasih guruku untuk setiap peluh, untuk setiap sabar, dan untuk setiap doa di tiap langkah kami. Wah, puisinya indah banget, San. Aku jadi pengen lupain. Deh. Tapi nanti malah dikira minta nilai tambahan lagi. Tapi serius deh teman-teman, kita harus menghargai guru. Betul, bisa dengan hal sederhana seperti menyapa guru dengan sopan, tidak ribut di kelas, atau rajin belajar. Teman-teman pendengar, yuk kita ucapkan bersama-sama. Selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih atas ilmu dan kasih sayang dan kesabaranmu. Semoga guru-guru kita selalu sehat dan bahagia. Terus semangat mengajarkan ilmu karena tanpa guru kita bukan siapa-siapa. Teman-teman pendengar, baiklah teman-teman ganteng dan cantik, sampai sini dulu ya podcast kita. Jangan lupa belajar dan hormati gurumu ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Muhammad Syakri Al-Fatih.
dari kelas 4B. Hari ini aku ditemani sama Yon dari Sono Bangga. Nah, ini dia Umi Susi Fatiko, Kepala Sekolah MI Alam Al-Azhar Mandiri. Umi, boleh tanya, Umi apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Zaki kabarnya? Juga baik? Ya, alhamdulillah juga baik. Umi boleh tanya-tanya sedikit gak? Boleh dong, silakan. Yang pertama di Umi, apa makna Hari Guru bagi Umi? Hari Guru bagi Umi adalah kita bisa mengingat jasa-jasa guru kita, menghormati guru-guru kita. Tidak mungkin bisa berjalan pendidikan dengan baik tanpa seorang guru. Yang kedua di Umi, apa yang Umi sukai di profesi guru? Yang Umi sukai di profesi guru pasti ada suka dukanya Zaki. Tetapi memang untuk senangnya kita bisa belajar bersama anak-anak. Kita mengenal dunia anak-anak. Kita mengenal bakat dan minat anak-anak. Masya Allah. Ya, setiap anak itu ternyata Allah ciptakan mempunyai fitrah dan anugerahnya sendiri. Ya, kalau kita tidak memahami, tidak memberikan kesempatan kepada anak, siapa lagi generasi yang akan melanjutkan bangsa dan negara ini, Zaki? Yang ketiga di Umi, apa tantangan yang Umi hadapi sebagai kepala sekolah? Tantangan yang Umi hadapi adalah bagaimana ketika kita bersinergi dengan orang tua, ketika orang tua bisa bekerja sama, memiliki visi misi yang sama, memiliki pola asuh, cara orang tua di rumah seperti apa, kemudian di sekolah seperti apa. Ketika berjalan dengan baik, insya Allah anak-anak juga tumbuh kembangnya juga akan baik. Jadi perlunya komunikasi yang efektif, Zaki. Perlunya komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan orang tua agar bersinergi dalam mendidik Ananda. Yang keempat di Umi, kira-kira kedekatan murid sama guru-guru di sini kayak gimana? Masya Allah, Zaki tahu sendiri kan guru-gurunya di sini kayak apa? Sabar. Terus penyayang. Zaki deket juga dengan guru-gurunya. Iya, tentu sama Bu Evi. Sama Bu Evi deket ya. Di sini guru dengan anak-anak alhamdulillah ya Zaki, perhatiannya, kepeduliannya, kedekatannya sangat baik dengan anak-anak. Karena zamannya sudah berbeda Zaki. Sekarang kita tidak boleh jadi guru yang hanya galak, tegas, perintah-perintah terus. Itu sudah tidak zamannya saat ini, lebih ke dekatan, perhatian, kemudian bekerja sama dan menyelesaikan tugas agar anak-anak juga bahagia dalam belajar. Ketika bahagia, maka anak-anak juga akan berkembang dan berproses jauh lebih baik. Ya kan? Zaki bahagia nggak di sini? Nah, namanya bisa menyebarkan budaya wayang. Bahagia kan? Nah, itu sekolah alam itu gurunya bahagia, siswanya juga bahagia. Iya. Dan terakhir nih Umi, pesan buat teman-teman dan guru-guru di Hari Guru Nasional. Pesan-pesan buat teman-teman. Yang pertama, satu, ketika Hari Guru, yang guru harapkan bukan hanya sekedar hadiah, ngasih bunga atau makanan atau apapun, bukan di situ. Tetapi harapan kami sebagai seorang guru Zaki, ketika satu, sopan santun, tidak berkata kasar ke ustadzahnya, mengikuti aturan ustadzahnya, ya, kemudian mampu bekerja sama, belajar bersama-sama dengan ustadzahnya. Itu harapannya makna Hari Guru, anak-anak bisa semakin menghormati dan menghargai gurunya. Itu agar ilmunya juga berkah barokah Zaki kalau anak-anak menghormati guru ya. Kemudian untuk guru di Hari Guru ini semoga menjadikan guru lebih semangat menjadi seorang guru, tidak putus asa dalam mendidik anak-anak tercinta, dan semoga Hari Guru ini menjadi sebuah apresiasi penghargaan bahwa jasa guru itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Ya, karena itu kenapa ada Hari Guru sebagai rasa kita memberikan apresiasi kepada semua guru di Indonesia. Oke, terima kasih Umi atas untuk waktunya. Ya, sama-sama Zaki. Di mana ada sekolah, di situ ada saya. Terima kasih. Halo teman gandeng dan cantik, kenalin aku Rian dari kelas 5B. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Senpai Ali. Assalamualaikum, gimana kabarnya Senpai? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar Senpai baik. Bagaimana untuk Mas Rian, kabarnya bagaimana?
baik juga. Alhamdulillah. Ya, Langsung gimana? aja Senpai, apa makna dari Hari Guru Nasional bagi Senpai? Makna Hari Guru Nasional bagi Senpai. Menurut Senpai, makna Hari Guru Nasional tidak hanya sekedar seremonial, tapi juga dalam rangka kita mengapresiasi jasa guru yang sudah memberikan sumbangsih yang luar biasa untuk anak-anak bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak-anak penerus bangsa. Jadi di Hari Guru ini kita sama-sama mengingat jasa guru, ya, di mana kita diberikan pendidikan, dididik supaya menjadi anak yang pintar, cerdas, berprestasi, sehingga bangsa kita bisa menjadi bangsa yang kuat karena anak-anaknya cerdas dan berwawasan luas, seperti itu. Yang kedua, hal apa yang paling Senpai sukai dari profesi guru? Hal apa yang Senpai sukai? Ya, hal apa yang Senpai sukai menjadi seorang guru? Yang pertama tentu bisa dekat dengan anak-anak. Ya, kita bisa dekat dengan anak-anak, bisa berinteraksi dengan anak-anak, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak, membekali anak-anak untuk kedepannya supaya menjadi anak yang berprestasi, seperti itu. Untuk saham saat ini, kedekatan Senpai dengan murid-murid di sini bagaimana? Kedekatan Senpai dengan murid-murid. Oke, kedekatan Senpai dengan murid-murid seperti yang Mas Rian lihat, seperti yang teman-teman semua lihat juga, Senpai sangat dekat dengan anak-anak. Kita juga harus bisa mengkondisikan di mana ketika kita harus menjadi seorang guru, kita harus menjadi seorang guru. Ketika menjadi seorang guru juga kita harus menjadi seorang guru. Ketika kita diharuskan menjadi orang tua, kita harus menjadi orang tua juga. Ketika kita harus dihadapkan menjadi sahabat, kita juga bisa menjadi sahabat. Jadi kedekatan Senpai dengan anak-anak sangat dekat sekali, sangat dekat sekali. Jadi kita bisa memposisikan diri bagaimana kita seharusnya. Misal ada anak yang berselisih, ya kita bisa memposisikan diri sebagai orang tua, mendamaikan anak-anak. Jadi tidak hanya itu, ketika kita di dalam kelas, ketika kita di lapangan sebagai guru olahraga juga kita memberikan materi sebagai seorang guru, layaknya seorang guru. Jadi hubungan Senpai dengan anak-anak bagaimana? Sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisinya di mana? Oh, di kelas, oh iya, berarti kita memposisikan diri sebagai guru. Ketika selesai itu, kita memposisikan sebagai sahabat, sebagai orang tua, ya kedekatannya sangat dekat sekali. Kalau pendapat Senpai untuk dunia pendidikan ke depan? Pendapat Senpai atau harapan Senpai ya untuk pendidikan ke depan ya. Senpai berharap di Indonesia bisa tercapai pemerataan pendidikan, ya, tercapai pemerataan pendidikan dalam hal ini yaitu pendidikan terutama di tingkat tinggi. Itu harapan Senpai, tidak hanya anak-anak atau orang yang berlatar belakang ekonomi mampu saja yang bisa mengenyam pendidikan tinggi, tetapi juga orang-orang yang berpendidikan atau berlatar belakang kurang mampu bisa mendapat pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Ya, harapan Senpai kedepannya pendidikan di Indonesia bisa lebih merata secara informasi juga. Mudah-mudahan harapan Senpai dunia pendidikan di Indonesia tidak hanya sebatas orang menengah ke atas yang bisa mengenyam pendidikan tinggi, tetapi menengah ke bawah pun bisa mendapatkan pendidikan tinggi, seperti itu. Oke, yang terakhir nih Senpai, pesan untuk teman-teman dan guru-guru Hari Guru Nasional ini. Pesan pertama untuk teman-teman ya. Pesan pertama untuk teman-teman ya. Harapan Senpai untuk teman-teman yang pertama itu, untuk belajar itu yang pertama harus gembira. Yang pertama harus senang ya. Yang pertama harus cinta.
Kalau misalkan kita sudah senang, kita sudah suka, kita sudah cinta, insya Allah materi yang disampaikan oleh guru bisa kita terima dengan baik. Itu dalam bidang pendidikan apapun, baik olahraga, IPAS, matematik, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, segala macam. Kalau kita senang, kita mendengarkannya pun senang, menerimanya pun senang. Ya, jadi yang pertama itu gembira dulu, senang dulu, bahagia dulu. Oke, jadi yang pertama itu. Yang kedua, tetap fokus untuk belajar. Bisa memanfaatkan waktu, mana belajar, mana main. Ya, jadi kita harus bisa membagi waktu. Ingat yang pertama apa? Bahagia. Kuncinya bahagia. Senang dulu ya. Senangi pelajarannya, senangi gurunya, insya Allah materinya akan bisa masuk dengan maksimal, dengan mudah seperti itu. Ada lagi? Oke, terima kasih Senpai atas waktunya. Iya. Udah dulu ya teman-teman. Dadah. Dadah. Dadah cantik, kenalin aku Aisyah dari kelas. Hari ini aku mau ngobrol nih sama Putiro. Assalamualaikum Putiro. Waalaikumsalam Aisyah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Budiro kabarnya baik. Aisyah gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ada apa nih Aisyah? Apa sih makna Hari Guru Nasional bagi Budiro? Bagi Budiro, makna Hari Guru Nasional itu adalah hari di mana kita sebagai seorang guru dihargai oleh anak-anak didiknya, dicintai profesi kita, dan diingat oleh murid-muridnya. Saya Budiro sukai dari profesi dari guru. Dari Budiro, apa sih yang Budiro sukai menjadi guru? Yang pertama adalah tentunya melihat anak-anak peserta didik Budiro tumbuh menjadi anak-anak yang punya akhlak yang baik. Tumbuh dari dulu kecil-kecil Aisyah, tiba-tiba lihat Aisyah sudah besar. Dulu Aisyah belum bisa baca, lihat Aisyah sekarang bisa jadi pewawancara, seperti itu yang bikin Budiro bangga. Itu yang Budiro senang, menghantarkan anak-anak didiknya dalam menggapai cita-citanya. Oke, yang ketiga nih Budiro. Apa tantangan yang Budiro hadapi dari Budiro? Tantangannya Budiro saat ini yang pertama menurut Budiro itu adalah tentang perubahan anak-anak. Kalau anak-anak zamannya Budiro itu mungkin dulu ketika bertemu sama bapak ibu gurunya lebih sopan. Kalau anak-anak sekarang tantangannya karena mereka sudah kenal digital ya, sudah punya handphone, informasi sangat terbuka, akhirnya perubahan moral perilaku anak-anak jadi mulai berkembang mengikuti zaman. Yang dulu sama muridnya ketika ketemu assalamualaikum, salim. Sekarang anak-anak mulai berkurang hal-hal yang seperti itu. Tentunya sebagai seorang pendidik, Budiro merasa itu tantangannya untuk membentuk anak-anak punya akhlak yang baik. Yang kedua, perubahan kurikulum. Ya, cara belajarnya semakin tahun semakin berubah. Itu sebagai guru, juga itu jadi tantangan untuk bagaimana caranya mengajarkan pengetahuan kepada teman-teman. Kalau buat Saan, kira-kira gimana kedekatan Budiro sama murid-murid di sini? Kalau Budiro kedekatannya sama murid-murid di sini gimana menurut Aisyah? Sama anak-anak di sini. Iya, dekat. Iya, tentunya seorang guru itu juga harus dekat dengan anak didiknya untuk merangkul anak-anaknya supaya belajarnya jadi nyaman. Tentunya ada batasan juga. Kadang Budiro bisa jadi teman, ada juga bisa jadi guru yang galak. Ya kan? Itu semuanya tergantung bagaimana kita harus bersikap. Kalau ada anak yang salah, tentunya Budiro harus bersikap tegas. Kalau anaknya baik, tentunya harus kita rangkul, harus kita sayang, supaya jadi anak yang lebih baik lagi. Oke, yang terakhir nih Budiro. Harapan untuk Budiro dunia pendidikan ke depan. Harapannya Budiro di dunia pendidikan ke depan, tentunya Budiro ingin pendidikan di Indonesia lebih maju, agar Indonesia jadi semakin kuat. Semoga anak-anak Indonesia semuanya jadi generasi yang unggul, berakhlak yang
cerdas, punya pengetahuannya yang luas, tidak hanya menghafal, tapi dia juga bisa tahu banyak hal. Gitu Kakak Aisyah. Oke, yang terakhir nih Bu Tiro. Iya. Pesan-pesan untuk guru-guru dan murid-murid dari Guru Nasional. Oke, kesan dan pesannya Bu Diro. Pesannya yang pertama adalah untuk anak-anak Bu Diro dimanapun kalian sekarang berada, yang sudah kelas 1, 2, 3, dan 4, harapannya Bu Guru di Hari Nasional tidak perlu kalian sibuk-sibuk memikirkan kado apa yang akan diberikan untuk Bapak Ibu Guru di sekolah. Satu hal yang Bu Guru inginkan adalah berikan yang terbaik dari versi teman-teman, tunjukkan perilaku yang baik, hormat dan patuh, berangkat ke sekolah dengan penuh semangat, giat belajar, itu yang Bapak Ibu Guru kami harapkan. Gitu. Oke, terima kasih ya Bu Tiro atas waktunya. Iya, sama-sama sayang. Sukses selalu ya untuk Kakak Aisyah ya. Assalamualaikum, halo teman-teman, namaku Artis dari kelas 5B. Kali ini aku akan mewawancarai Bu Bintan dan Pak Ibnu. Pak Ibnu, menurut Pak Ibnu, apa kesan dan pesan Hari Guru? Ya, menurut Pak Ibnu, Hari Guru ini sangat berkesan sekali ya, karena ini adalah pertama kali Pak Ibnu merasakan Hari Guru, dan luar biasa Pak Ibnu sangat berterima kasih kepada teman-teman yang Pak Ibnu sudah ajari, karena Pak Ibnu sebenarnya ingin menjadikan teman-teman semua menjadi anak-anak yang disiplin dan taat kepada agama. Kalau untuk pesannya, Pak Ibnu berharap aja sih semoga Pak Ibnu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran supaya tetap bisa mengajar teman-teman semua dan membersamai teman-teman semua dalam berproses mengejar cita-cita dan menjadi anak yang soleh-soleha tentunya. Seperti itu. Menurut Bu Bintan sendiri sih gimana? Oke, kalau menurut Bu Bintan itu kesan pertama kali Bu Bintan kesini kan tahun kemarin ya. Di tahun kemarin itu Hari Guru sangat-sangat membuat terharu dan bahagia. Di tahun ini juga sama, ini tahun kedua. Kalau Pak Ibnu tadi tahun pertama lah, ini tahun keduanya Bu Bintan mengabdi sebagai guru di Saam. Nah, melihat teman-teman yang semangat belajarnya itu membuat Bu Bintan jadi ikut semangat. Untuk pesannya sendiri, semoga teman-teman bisa mengejar cita-cita setinggi langit, dan untuk Bu Bintan sendiri semoga diberi kesehatan untuk membersamai teman-teman di setiap momen. Itu saja. Wawancara dari Pak Ibnu dan Bu Bintan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.